Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama dalam pengajaran firman iman hari ini. Saya berdoa semua baik-baik dan sehat-sehat saja, sebagaimana jiwa kita juga makmur di dalam Tuhan. Amin. Dalam rekaman pengajaran beberapa minggu lalu, kita telah belajar bagaimana masa depan kita terbentuk di alam roh. Secara ringkas, apa yang kita pelajari adalah bahwa karena Tuhan berkata bahwa Dia memberikan hari depan yang penuh harapan, yang dalam bahasa aslinya mempunyai arti hari depan yang dipenuhi harapan-harapan kita yang digenapi, maka kita perlu memenuhi imajinasi kita atau bayangan kita tentang masa depan dengan harapan-harapan yang positif dan sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Masa depan kelimpahan, masa depan kemenangan, dan seterusnya. Itu perlu memenuhi imajinasi kita. Kita juga telah belajar bahwa harapan saja tidak cukup. Sebab firman Tuhan berkata bahwa harapan itu perlu diisi dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Now faith is the substance of things hoped for, the substance of things hoped for. Faith is the substance of things hoped for. Iman adalah substansi atau zat supranatural yang mengisi pengharapan. Dan Yesus berkata bahwa imanlah yang membuat apa yang kita harapkan terjadi. Jadi, tidak cukup hanya pengharapan saja, kita perlu mengisi pengharapan kita dengan iman. Yesus berkata dalam Matius pasal 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi, setelah ada pengharapan, imajinasi, bayangan tentang masa depan, maka kemudian kita perlu mengisi imajinasi itu, pengharapan kita itu dengan iman. Banyak anak-anak Tuhan mungkin telah memiliki imajinasi atau harapan yang sesuai janji firman Tuhan. Dan sebagian lagi juga telah mengisi pengharapan mereka dengan iman. Ingat bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Akan tetapi, mereka belum melihat manifestasi dari apa yang mereka harapkan dan imani itu. Mengapa? Sebab iman mereka belum diekspresikan dengan kata-kata. Segera setelah peristiwa di mana Yesus mengutuk pohon ara, dan keesokan harinya pohon itu telah kering dari akar-akarnya, dia mengajar murid-muridnya bahwa apa yang terjadi dalam hidup seseorang adalah iman yang mereka ekspresikan dengan perkataan. Mari kita lihat, Markus pasal 11 ayat 23. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Berkata-kata tanpa iman juga adalah hal yang percuma. Sebab Yesus berkata bahwa hal yang akan terjadi adalah apa yang dikatakan seseorang dengan percaya. Orang itu telah percaya bahwa hal yang akan dia katakan itu adalah hal yang akan terjadi. Dia kemudian mengucapkan hal yang dia percaya akan terjadi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memegang perkataan firman Tuhan, maka kita perlu memperhatikan ketiga komponen ini. Pengharapan, iman, dan kemudian perkataan. Perkataan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bukan sekedar berkata-kata saja tanpa ada iman di dalamnya. Seperti yang latah dilakukan oleh banyak orang Kristen. Tetapi perkataan yang lahir dari iman. Jadi setelah kita memiliki pengharapan, imajinasi kita membayangkan masa depan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan janjikan, kemudian kita mengisi imajinasi kita itu dengan iman, yaitu dengan mendengar dan mendengar firman yang berbicara tentang apa yang kita harapkan itu, maka kemudian setelah iman datang dari firman yang kita dengar dan kita dengar itu, kita perlu kemudian mengekspresikan iman kita itu dengan perkataan. Perkataan yang lahir dari iman akan melepaskan kuasa Tuhan bekerja bagi kita.
Yakobus pasal 5 ayat 15 berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman, perkataan yang lahir dari iman, perkataan yang diucapkan karena percaya, itulah yang akan menyebabkan kuasa Tuhan dilepaskan dan manifestasi mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan, dikatakan aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ini kata-kata yang lahir dari iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Inilah perkataan yang lahir dari iman. Perkataan yang lahir dari iman bukan sekedar memperkatakan, tapi ada percayanya dulu, baru setelah itu aku berkata-kata. Firman Tuhan berbicara mengenai perkataan seperti ini. Perkataan yang lahir dari iman. Perkataan yang lahir karena seseorang mempercayai apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan. Ayub pasal 22 ayat 28 berkata mengenai perkataan yang lahir dari iman itu. Dikatakan demikian dalam bahasa Inggris New King James, you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. Engkau akan mendeklarasikan sesuatu, dan hal itu akan terlaksana bagimu. Itulah perkataan yang lahir dari iman. Perkataan seperti ini menyebabkan kuasa Tuhan dilepaskan untuk bekerja, membuat apa yang kita deklarasikan itu terlaksana. So light will shine on your ways. Jadi dengan cara inilah kita akan melihat terang bersinar atas jalan-jalan hidup kita. Bagaimana tadi? You will also declare a thing. Kamu, kita harus mendeklarasikan sesuatu. Dan ingat tadi, perkataan kita lahir dari iman, lahir dari percaya, dan apa yang kita ucapkan itu akan membuat kuasa Tuhan dilepaskan sehingga perkataan kita itu akan terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan remehkan hal ini. Anak-anak Tuhan kurang memperhatikan hal ini karena mereka kurang memahami kebenaran mengenai perkataan yang lahir dari iman. Kita perlu memahami kebenaran ini. Sebagian orang terlalu menekankan pada kata-kata sehingga mereka melupakan faktor imannya. Sehingga mereka hanya berkata, kamu sih berkata negatif, kamu sih perkataannya seperti itu, kamu sih. Atau mereka berkata, kamu harus berkata-kata, kamu harus memperkatakan, kamu harus memperkatakan. Tapi firman Tuhan berkata bukan sekedar kata-kata. Sehingga kita tidak jadi orang yang hanya latah memperkatakan, tapi kita perlu memperhatikan bahwa iman harus mendahului kata-kata. Aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Segala sesuatu tidak hanya berhubungan dengan kata-kata. Kita perlu memperhatikan bahwa iman memenuhi hati kita dulu. Dan iman itu timbul dari mendengarkan dan mendengarkan firman Kristus. Setelah itu, baru kita berkata-kata. Sehingga perkataan kita lahir dari iman. Faktor penting lain adalah menyadari bahwa bukan seberapa rohaninya seseorang yang membuat perkataan orang itu terjadi. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, secara hukum agama Yahudi adalah seorang yang najis. Akan tetapi perkataannya yang lahir dari iman menyebabkan kuasa Tuhan dilepaskan untuk bekerja atas tubuhnya. Sekali lagi, secara hukum agama Yahudi, dia adalah orang yang najis. Dia bukan orang yang rohani. Tetapi karena ada iman yang kemudian diekspresikan dengan kata-kata, maka kuasa Tuhan dilepaskan untuk bekerja. Mari kita lihat, Markus pasal 5 ayat 27-30 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Iman yang timbul dari mendengar berita-berita tentang Yesus,
yang kemudian diekspresikan dengan kata-kata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, itulah yang menyebabkan kuasa dilepaskan dari Yesus dan menyembuhkan perempuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kemudian, karena iman timbul dari mendengar dan mendengar firman Kristus, maka ayat 28 berkata, dia berkata-kata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ingat, ada iman dulu, baru kemudian diekspresikan dengan kata-kata. Ini adalah perkataan yang lahir dari iman. Maka apa yang terjadi? Sekalipun Yesus pada saat itu tidak sedang memperhatikan perempuan ini, kuasa Tuhan dilepaskan. Ayat 30 berkata, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, dalam bahasa Inggris power, dalam bahasa Yunani dunamis, yaitu kuasa mukjizat Tuhan, keluar dari diri Yesus dan menyembuhkan orang ini, perempuan yang sakit pendarahan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa bukan soal berapa rohaninya seseorang atau berapa besar iman seseorang, sebab tidak dikatakan iman perempuan ini besar atau kecil, bahkan tidak secara khusus disebut kata iman di situ. Tapi kita tahu dari bahwa dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Roh Kudus dengan spesifik menyatakan bahwa dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ya. Dan kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi, perempuan ini sudah memiliki iman, dan kemudian dari iman itu lahir perkataan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan firman Tuhan tadi berkata, engkau akan mendeklarasikan sesuatu, dan hal itu akan terlaksana. Maka itulah yang terjadi kepada perempuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan ini mengekspresikan imannya dengan perkataan. Itulah yang penting dalam hal ini. Sangat penting untuk kita perhatikan bahwa kita tidak hanya berkata-kata, tapi kita juga tidak hanya mengisi diri kita dengan iman. Tetapi iman kita perlu diekspresikan dengan kata-kata. Itulah yang membuat kuasa Tuhan dilepaskan dan apa yang kita ucapkan menjadi terlaksana. Yeremia pasal 1 ayat 9-10 mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow! Kita bisa melihat betapa berkuasanya perkataan yang lahir dari iman kepada firman Tuhan itu. Perkataan-perkataan yang lahir dari iman itu menempatkan kita di atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan sekalipun. Artinya, perkataan yang lahir dari iman memberikan kepada kita otoritas untuk memerintah, dan perkataan kita itu bahkan mempunyai kuasa atau efek kepada bangsa dan kerajaan sekalipun. Renungkan ini. Perkataan-perkataan yang lahir dari iman itu berkuasa untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, menanam, dan membangun. Mencabut apa? Meruntuhkan apa? Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, masa depan yang suram, kekalahan. Menanam apa? Membangun apa? Kesehatan ilahi, kelimpahan, masa depan gilang gemilang, serta kemenangan. Perhatikan di sini, ada hal yang menarik. Dikatakan menanam dan membangun. Nah, kita tahu bahwa kalau kita menanam sesuatu, pohon tidak serta-merta tumbuh. Demikian juga kalau kita membangun sesuatu, tidak serta-merta bangunan jadi. Dengan kata lain, perkataan yang kita ucapkan itu, sekalipun tidak serta-merta kita lihat hasilnya, dia sedang menanam dan membangun sesuatu. Nah, oleh sebab itu, kita tidak bisa membiarkan iman kita surut dan perkataan kita berubah. Kita perlu menjaga kondisi iman kita dengan terus mendengar dan mendengar firman Kristus, dan dengan demikian memperkatakan perkataan yang sama dan tidak berubah. Perkataan yang lahir dari iman yang kita pelihara itu tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah kuasa nama Yesus dalam hubungannya dengan perkataan kita. Perkataan yang lahir dari iman yang kita ucapkan tidak tergantung kepada kuasa dan kemampuan kita
kesalehan kita sudah lihat tadi, tetapi kepada kuasa dan kemampuan Yesus sendiri saat kita mengucapkannya di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14 berkata, "And whatever you ask in my name, that I will do." Whatever you ask, apapun yang engkau minta. Dalam bahasa Yunani, arti sebenarnya adalah apapun yang engkau demand, deklarasikan atau tuntut. Apapun yang engkau minta di dalam namaku, itu yang akan aku lakukan, kata Yesus. That the Father may be glorified in the Son, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. If you ask anything in my name, I will do it. Bila kamu meminta sesuatu di dalam namaku, bila kamu mendeklarasikan, memerintahkan sesuatu, memperkatakan sesuatu di dalam namaku, I will do it, kata Yesus. Aku yang akan melakukannya. Jadi, apapun yang kita ucapkan, perintahkan, deklarasikan di dalam nama Yesus, Dia menjamin bahwa Dia sendiri yang akan melakukannya. I will do it. Jadi, kita melihat bahwa bukan tergantung kepada kemampuan atau kuasa kita. Seringkali orang tidak berani berkata-kata, atau mungkin berpikir, saya kurang rohani, saya kurang saleh, atau apapun juga macam-macam penuduhan yang iblis lontarkan, yang membuat kita berpikir, atau mungkin saya kurang melakukan ini dan itu, apa ada kuasa yang mengalir dari saya. Jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis ini. Yesus berkata, apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. That I will do. Itu akan aku lakukan. Jadi, bukan tergantung kepada kemampuan atau kuasa kita, tapi kepada kuasa dan kemampuan Yesus sendiri. Apa yang kita ucapkan itu akan Dia lakukan. Supaya apa tadi? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita memperhatikan dengan serius apa yang Tuhan katakan ini. Kita sudah berdoa, mungkin kita sudah merenungkan firman Tuhan, ya, kita sudah mengisi imajinasi kita dengan harapan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan bahkan mungkin juga sudah mengisi imajinasi, mengisi harapan kita itu dengan substansi supranatural yang namanya iman itu tadi. Dan iman itu tadi apa? Timbul dari pendengaran dan pengenalan akan firman Kristus. Akan tetapi, kita belum membuat perkataan yang lahir dari iman. Hidup dan mati dikuasai lidah, kata firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa bahkan hidup dan mati, kuasa atas hidup dan mati ada dalam perkataan yang lahir dari iman. Jadi jangan sepelekan dan tidak menggunakan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan semua yang jahat dari hidup kita. Dan menanam serta membangun segala yang baik untuk hidup kita. Miliki imajinasi yang sesuai dengan janji Tuhan. Penuhi imajinasi kita dengan iman yang timbul dari mendengar dan mendengar firman Tuhan. Dan ekspresikan iman kita dengan perkataan. Perkataan kita yang lahir dari iman akan menyebabkan kuasa Allah dilepaskan dan melaksanakan apa yang kita katakan itu. Masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyediaan supranatural Tuhan menyertaimu senantiasa. Dalam nama Yesus, amin.